Beberapa tahun terakhir, pengembangan mobil non-BBM semakin berkembang pesat untuk menggantikan mobil konvensional berbahan bakar minyak. Dorongan untuk menciptakan mobil non-BBM karena adanya isu lingkungan yang kuat, serta semakin berkurangnya cadangan minyak, disinyalir menjadikan pengembangan mobil non-BBM menjadi meroket. Produsen-produsen mobil listrik di seluruh dunia berlomba-lomba mengeluarkan varian terbaru mobil listriknya. Hal itu semakin menyemarakkan persaingan mobil listrik. Tak hanya itu, muncul juga mobil berbahan bakar hidrogen. Masih mengusung kendaraan bebas emisi, mobil hidrogen menawarkan sumber energi yang sangat melimpah. Lantas, apa sih mobil hidrogen itu? Nah, kita mulai dari cara kerjanya dulu ya, sobat otomotif. Nah, cara kerjanya ini mirip dengan mobil listrik berbasis baterai, di mana terdapat suatu sistem yang mengonversi energi kimia pada fuel cell atau yang ada pada nomor 1 untuk menjadi listrik. Lalu, konstruksi sel bahan bakar mirip dengan baterai. Hidrogen memasuki anoda di mana ia bersentuhan dengan katalis yang mendorong pemisahan atom hidrogen menjadi elektron dan proton. Elektron dikumpulkan oleh pengumpul arus konduktif yang terhubung ke sirkuit tegangan tinggi mobil, memberi daya pada baterai onboard dan atau motor yang memutar roda. Begitulah cara kerja mobil hidrogen. Karena sejatinya mobil hidrogen termasuk ke dalam jenis dari electric car. Sederhananya, mobil listrik yang ada saat ini terbagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama, mobil listrik murni, hybrid, plug-in hybrid, dan hidrogen. Berikut saya jelaskan perbedaannya. Pertama, mobil listrik yang banyak beredar saat ini adalah Battery Electric Vehicle atau BEV. Mobil listrik murni berbasis baterai. Mobil listrik murni berbasis baterai beroperasi sama sekali tanpa bahan bakar minyak dan bergantung sepenuhnya pada daya dari baterai lithium ion. Perlu diisi ulang di stasiun pengisian ulang listrik ataupun dari rumah. Kedua ialah Hybrid Electric Vehicle atau HEV, mobil hibrida yang juga disebut Parallel Hybrid Standard Hybrid. Merupakan mobil listrik dengan bahan bakar minyak yang baterainya tidak perlu diisi ulang. Dual sistemnya adalah mesin pembakaran atau ICE dan motor traksi listrik. Teknologi ini menggabungkan kombinasi sumber energi listrik serta bahan bakar minyak untuk beroperasi. Ketiga, Plug-in Hybrid Electric Vehicle atau PHEV. Mobil listrik yang juga perpaduan baterai dan bahan bakar. Namun pembedanya adalah PHEV ini bisa juga diisi ulang daya baterainya alias di-charge seperti mobil listrik murni. Ringkasnya, PHEV mendapat tenaga dari bensin, biodiesel, dan baterai. Biasanya bisa beroperasi dalam mode seluruhnya listrik atau all electric serta hybrid mode, yaitu bersamaan menggunakan daya listrik dan bensin. Dan yang terakhir adalah fuel cell electric vehicle atau FCEV atau mobil hidrogen seperti yang saya sebutkan di awal. Tak hanya itu, harga keekonomian bahan bakar hidrogen juga dinilai cukup kompetitif bila dibandingkan dengan bahan bakar minyak dan listrik. Peneliti ahli utama Pusat Riset Konservasi dan Konservasi Energi BRIN, Enia Listiani Dewi, menghitung harga jual bahan bakar green hydrogen di Indonesia ke depan dapat lebih kompetitif. Mulai dari $5 AS atau Rp77.256.000 per kilogram hingga $7 AS atau Rp108.158.000 per kilogram. Sedangkan kendaraan berbahan bakar minyak dengan jarak tempuh 10 km setidaknya membutuhkan konsumsi BBM 1 liter. Adapun apabila jenis BBM yang digunakan seperti RON 98, maka biaya yang perlu dikeluarkan yakni sebesar Rp16.500 per liter.
Artinya, biaya yang perlu dikeluarkan setiap 1 kilometernya yakni sebesar Rp1.650. Sementara, apabila menggunakan mobil listrik dengan jarak yang sama, hanya menghabiskan listrik 1 kWh dengan biaya Rp3.700. Mobil hidrogen juga dibanderol di harga yang lebih mahal ketimbang mobil listrik dan juga mobil konvensional. Sebagai contoh, mobil hidrogen Toyota Mirai yang dijual di China dijual di harga 1,6 hingga 1,7 miliar rupiah. Saat ini, mobil hidrogen yang dijual di seluruh dunia umumnya ada di angka 50.000 hingga 100.000 dolar AS atau setara dengan 700 juta hingga 1 miliar rupiah. Bandingkan perbedaan harganya dengan mobil listrik yang dijual secara global yang berada di angka 30.000 hingga 70.000 dolar AS atau setara dengan 400 juta hingga 1 miliar rupiah. Lalu, dari ketiga jenis mobil tersebut, manakah yang paling ramah lingkungan? Menurut tim liputan CNBC Indonesia, kendaraan listrik baterai litium masih menghasilkan sampah dengan komponen baterai besar ketimbang mobil hidrogen yang menggunakan baterai tetapi lebih kecil daripada BEV. Sedangkan untuk mobil hybrid sendiri masih menggabungkan energi dari bahan bakar minyak atau fosil yang tidak ramah lingkungan, serta baterai yang juga menghasilkan limbah baterai. Jadi, sobat otomotif pilih yang mana? Mobil hidrogen atau mobil listrik nih? Demikian dari Jakarta, Shania Latas, Adianono, dan Indra, tim liputan CNBC Indonesia.